Sebelum tonton videonya, jangan lupa subscribe. Kalau begitu mari kita masuk ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari Kawaki berkata, gunakan Senriganmu sekarang juga, amati Konoha saat ini. Aku punya firasat buruk tentang itu. Mendengar perintah Kawaki, Eida langsung mengaktifkan Senrigannya dan melihat situasi Konoha. Saat itu Eida melihat kalau Konoha sedikit hancur akibat serangan para Gyubi itu, tapi Eida melihat pemandangan yang mengerikan. Boruto sedang mencoba menyerap salah satu Shinju, dan apa yang terjadi saat ini adalah, ketiga Shinju lainnya muncul untuk membantu Shinju yang ingin diserap Boruto. Saat ini Boruto sedang dihadapkan langsung oleh keempat Shinju secara langsung di dalam desa Konoha. Saat Boruto hendak menyerap Shinju Hidari dengan Rinnegan yang ada di telapak tangannya, tiba-tiba Shinju yang lain muncul dari portal dimensi mereka masing-masing. Dan saat ini Boruto menyaksikan Shinju dalam formasi yang lengkap. Saat itu Boruto berkata, jadi kalian datang juga ya di sini, tapi setidaknya aku harus membawa salah satu dari kalian sebelum aku pingsan. Setelah Boruto berkata seperti itu, dia mengeluarkan rantai besi dari bawah tanah untuk mengikat ketiga Shinju yang lainnya agar mereka tidak ikut campur dan mengganggu Boruto untuk menyerap Hidari. Saat itu Hidari hendak mengeluarkan Susanoo miliknya agar dia bisa bebas dari daya serap milik Boruto. Tapi saat dia hendak mengeluarkan Susanoo-nya, tiba-tiba cakranya terserap habis sampai cakra Susanoo yang menyelimuti dirinya juga terserap akibat ulah Boruto. Saat itu Boruto berkata, sekali kau sudah terkena perangkapku, kau tidak akan bisa kabur lagi Gyubi. Boruto yang merasa kesulitan untuk menyerap Hidari, dia menggunakan Jougan untuk menghentikan waktu agar Hidari tidak bisa melakukan pergerakan apapun selama 3 detik. Saat Boruto melakukan itu, akhirnya Hidari berhasil diserap oleh Rinnegan milik Momoshiki yang ada di telapak tangan Boruto. Saat Boruto berhasil menyerapnya, cakra Boruto menurun drastis, sehingga rantai yang mengikat ketiga Shinju itu menghilang. Melihat rekannya berhasil dikalahkan Boruto, Shinju Jura dan Shinju Matsuri beserta Shinju Bak datang secara cepat untuk menyerang Boruto secara bersamaan. Boruto yang melihat mereka bertiga menyerang langsung. Dia berpindah tempat menggunakan Hiraishi no Jutsu ke suatu tempat. Saat itu Boruto berhasil kabur dan bersembunyi di balik pepohonan yang ada di dekat pembatas luar desa. Saat itu Boruto berkata dalam hatinya sambil menyandar di sebuah pohon, itu adalah kekuatan terakhirku. Saat ini cakraku benar-benar habis. Hiraishin tadi adalah yang bisa ku keluarkan untuk terakhir kalinya. Aku benar-benar kelelahan, setidaknya aku berhasil mendapatkan salah satu dari mereka. Saat itu Boruto melihat telapak tangannya yang terdapat mata Rinnegan milik Momoshiki. Dan Boruto berkata, aku tidak percaya melakukan itu, ternyata benar, aku bukan manusia normal lagi ya Momoshiki. Sialan, harus kuakui, aku benar-benar sudah berubah layaknya monster sama sepertimu. Momoshiki yang mendengar itu menjawab, kau benar-benar membuatku marah bocah. Aku benar-benar kehabisan tenaga saat ini, jadi kau merencanakan hal itu ya? Jika saja cakraku masih tersisa, dan kondisimu seperti sekarang, maka aku bisa dengan mudah mengambil alih tubuhmu saat itu juga. Sialan, aku terlalu meremehkan Uchiha itu. Dia berhasil mengajarmu dengan baik, walaupun dia selalu meragukan ingatannya akibat Zeno milik Eida. Boruto yang mendengar itu menjawab, kau berisik Momoshiki, daripada kau berteriak di dekatku, lebih baik kau memberiku saran apa yang harus kulakukan selanjutnya. Setidaknya saat ini aku berhasil menyerap salah satu Shinju itu, apa ini cukup untuk membangunkan Paman Sasuke? Momoshiki yang mendengar itu membalas, aku muak mendengar nama itu bocah, lebih baik biarkan Uchiha itu mati, dan kau terbebas dari apapun. Apa kau masih menaruh rasa percaya kepada orang yang sudah terkena Zeno? Mereka tetap akan mengingatmu sebagai pengkhianat, jadi urungkan niat besar tidak bergunamu. Boruto yang mendengar itu membalas, aku tahu kau benci pada dia dan juga ayahku, tapi entahlah, saat ini tujuan dalam hidupku untuk menyelamatkan mereka berdua dan juga ibu. Setelah semuanya berhasil, aku tidak keberatan harus mati saat itu juga. Momoshiki yang mendengar itu membalas, kau tidak akan pernah kubiarkan melakukan itu bocah, jika kau mati, maka aku juga selesai. Daripada membicarakan hal bodoh semacam itu, sepertinya hanya menunggu waktu saja sampai para Shinju yang lainnya menemukan lokasi keberadaanmu. Setelah Momoshiki berkata seperti itu, dia mendapatkan panggilan dari Kashin Koji lewat perantara katak mata-mata milik mereka. Saat itu Koji berkata, aku dan yang lainnya berhasil memindahkan mereka dari dalam Konoha. Saat ini kami sudah di dalam tempat persembunyian kita Boruto. Aku bisa bilang, kalau kami sudah aman dari apapun.
Mendengar itu Boruto menjawab, "Aku lega mendengar itu, baiklah, kalau begitu beristirahatlah di sana, aku akan menyusul nanti." Shikamaru dan Kakashi yang masuk ke dalam dimensi Boruto menunjukkan ekspresi kaget. Saat itu Koji menjelaskan dan berkata, "Saat ini kita aman, kita tidak akan bisa ditemui oleh siapapun, termasuk para Gyuubi itu, tapi kalian masih bisa terhubung dengan dunia luar atau Konoha. Aku sudah meletakkan katak milikku untuk kita saling mengetahui apa yang terjadi di sana. Bahkan jika kau ingin menghubungi rekan atau shinobi Konoha, bisa dari tempat ini." Shikamaru yang mendengar itu menjawab, "Apa kau bisa dipercaya? Kau tidak lain adalah anggota Kara? Berbeda dengan Boruto, ya walaupun ingatanku akan menghilang tentang siapa dia yang sebenarnya." Koji yang mendengar itu membalas, "Aku mengerti perasaan gelisahmu Hokage. Ini adalah waktu yang pas untuk menjelaskan semuanya kepada kalian. Aku tahu, banyak pertanyaan yang ingin kalian lontarkan pada kami. Apa benar begitu Tuan Kakashi?" Kakashi yang mendengar itu tidak menjawab perkataan dari Kashin Koji. Kakashi pergi dan melihat ada Sarada di sana. Saat itu Koji berkata, "Boruto juga memindahkan dia. Aku rasa dia sudah kehabisan tenaga melawan para jelmaan Gyuubi itu. Tapi tenang saja, dia masih hidup, dia akan sadar tidak lama lagi." Mendengar itu, Kakashi berkata, "Ya kau benar, tapi bukan hanya itu yang membuatku terganggu tapi itu." Setelah Kakashi berkata seperti itu kepada Koji, dia mengunjungi sebuah pohon yang dianggap dirinya aneh. Saat Kakashi melihat lebih jelas pohon tersebut, dia kaget. Ternyata ada Sasuke yang terperangkap di sana. Melihat itu, Shikamaru langsung pergi dan menyusul ke tempat Kakashi. Dia juga kaget melihat Sasuke terhimpit dan berubah menjadi pohon sama seperti yang ada di Konoha. Koji yang melihat mereka berdua ke tempat Sasuke berkata, "Jadi kalian sudah melihatnya ya? Apa bisa kita mulai dari sekarang Tuan Hokage?" Shikamaru yang mendengar itu menjawab, "Sasuke? Bagaimana mungkin bisa? Dan pohon ini, aku rasa aku pernah melihatnya sebelumnya." Kakashi yang mendengar itu menjawab, "Ini adalah pohon yang diakibatkan oleh para Sumeaka yang berhasil menggigit manusia. Dan itu terjadi di dalam desa kita. Apa mungkin Sasuke terkena serangan Sumeaka itu dan berubah menjadi kaku seperti ini? Apa aku salah?" Kashin Koji. Mendengar itu Koji menjawab, "Intuisimu tidak pernah tumpul sedikit pun Rokudaima Hokage. Bahkan aku belum mengatakan apapun tentang hal tersebut. Tapi untuk secara garis besarnya kau benar, dia terkena serangan Sumeaka itu 3 tahun yang lalu." Di sisi lain, Boruto yang sedang bersembunyi di hutan dekat desa Konoha dengan kehabisan cakra. Tiba-tiba dia merasakan para Shinju semakin mendekati dirinya. Saat itu Boruto berkata kepada Momoshiki, "Aku rasa mereka sudah menemukanku, sialan, aku benar-benar sudah tidak punya tenaga lagi, ini buruk sekali."